Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan bahagia selalu, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, murahkan rezekinya yang halal, yang berkah, menjadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Saat ini kita masuk di awal daripada bulan Rabiul Awal. Di bulan ini mengingatkan kita kepada sosok manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, manusia agung yang dibesarkan oleh yang maha agung. Beliaulah imamul anbiya'i wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah dilahirkan dan diutus ke muka bumi ini, Jazirah Arab begitu hancurnya, bobrok moral dan akhlaknya, di mana mereka tidak mengenal Tuhan, menyembah kepada berhala Lata, Uzza dan Manat. Dia tidak tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Rabbul Izzati. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena mereka membuat patung mereka yang buat, kemudian dia jadikan Tuhannya. Ini yang sangat aneh. Padahal dia tahu patungnya tidak bisa berbuat apa-apa, malah justru dia jadikan sebagai Tuhan. Makanya disebut pada saat itu jahiliyah, kebodohan. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bobrok. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Dulu kalau ada anak yang lahir bayinya itu perempuan, maka bayi itu dibunuh dengan alasan karena perempuan dianggap wanita yang tidak berdaya, wanita yang tidak bisa diajak berperang, sehingga akhirnya dianggap memiliki anak seorang wanita itu akan menyusahkan dan menjatuhkan martabat dalam keluarga. Makanya dibunuh. Tapi dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus ke muka bumi ini, maka mengangkat derajat wanita. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bersyukur alhamdulillah, ajaran Islam sampai ke muka bumi Indonesia yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, dari Jazirah Arab dan lain sebagainya, dan berkembang di negara Indonesia sampai kurang lebih 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Saudara sekalian, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah ketika menyebarkan di negeri Jazirah Arab, bahkan di kota Mekah tidak berhasil. Makanya datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah agar dakwah Islam lebih berkembang di negeri Madinah.
sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah dihina, bukan sekadar dihina, dicaci maki, difitnah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diludahi wajahnya, dilemparkan dengan kotoran onta, bahkan akan dibunuh. Tapi kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlaknya yang begitu mulia, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah adalah kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Saudara sekalian, ketika Rasulullah akan dibunuh, beliau sedang berbaring di bawah pohon kurma. Datang musuhnya yang menghampiri Rasulullah sambil berkata dan menghunuskan pedang ke leher baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siapa yang akan membunuhmu jikalau pedang ini sudah berada di lehermu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tekanan nada yang tinggi, dia berkata, Allah yang akan menolong saya. Ketika terucap kalimat Allah, jatuhlah musuhnya bersama dengan pedangnya. Pada saat itu Rasulullah mengambil pedang orang tersebut sambil menghunuskan ke pedang itu ke lehernya dan berkata, wahai sanak, wahai saudara, siapa yang akan menolongmu jikalau pedang ini pun sudah berada di lehernya? Orang ini langsung berkata, tidak ada ya Muhammad, hanya engkau yang dapat menolong saya. Dengan gemetar, dengan takutnya, dia khawatir akan dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat itu Rasulullah memaafkan kesalahan umatnya yang mungkin dia menganggap tidak tahu bahwa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlaknya Nabi Muhammad, mulianya yang begitu bagusnya budi pekertinya, musuhnya yang tadinya membenci Rasulullah, pada saat itu pula dia langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad, saksikan pada saat ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah benar-benar utusan Allah. Begitu banyak contoh perilaku akhlak Rasulullah yang patut kita teladani. Salah satunya pula ketika Rasulullah dari masjid dia pulang ke rumahnya, dari rumahnya dia ke masjid bolak-balik setiap hari. Ada orang Yahudi yang selalu meludahi Rasulullah, yang selalu melemparkan wajah Rasulullah dengan kotoran hewan, bahkan dengan batu-batu kecil, sehingga wajahnya yang putih berseri berlumuran dengan darah. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah memaafkan kesalahan orang Yahudi tersebut, sehingga satu saat orang itu sakit. Ketika sakit, Rasulullah datang membawa makanan, membawa buah-buahan kepada orang yang tidak suka kepada Rasulullah. Apa jawaban dari orang Yahudi ini? Ya Muhammad, tidak ada saudaraku yang datang pada saat ini. Tidak ada sahabatku yang datang pada saat ini. Tapi engkau yang aku benci, yang aku ludahi mukamu, yang aku lemparkan dengan kotoran hewan, bahkan aku lemparkan dengan kerikil-kerikil, sehingga wajahmu yang putih berseri berlumuran dengan darah. Namun ketika aku sakit, engkau yang pertama yang datang menjengukku. Oleh sebab itu ya Muhammad, karena akhlakmu yang begitu mulianya, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya musuhnya itu pun masuk memeluk dalam ajaran agama Islam karena akhlak budi pekerti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekelumit dari kisah Rasulullah ini dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.